Pada puncak kekuatannya, Jepang bercita-cita menciptakan kapal perang yang melambangkan kekuatan mutlak. Dari cita-cita itu, lahirlah Yamato, sebuah kapal yang lebih mirip benteng apung daripada kendaraan laut biasa. Dirancang di galangan kapal Kure dengan kerahasiaan yang begitu ketat, bahkan para pekerja yang membangunnya tidak pernah diberi gambaran penuh tentang skala megah proyek ini. Ketika Yamato selesai pada tahun 1941, ia menjadi mahakarya teknologi yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah perang maritim. Yamato menjadi kapal kebanggaan dan wujud dari kekuatan maritim Jepang pada saat itu. Panjang Yamato mencapai 263 meter, cukup besar untuk membuat kapal lain tampak seperti mainan di sebelahnya. Dengan berat penuh mencapai 72.000 ton, kapal ini memiliki pelindung baja setebal 410 mm di lambungnya, menjadikannya hampir kebal terhadap tembakan meriam kapal perang biasa. Senjata utamanya adalah 3 menara raksasa, masing-masing dilengkapi dengan 3 laras meriam kaliber 460 mm. Satu peluru dari meriam ini dapat menghancurkan kapal perang musuh dalam satu tembakan. Kapal ini bukan sekedar mesin perang. Bagi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Yamato adalah simbol kebanggaan nasional, sebuah perwujudan dari ambisi mereka untuk menguasai Pasifik. Nama Yamato sendiri dipilih karena memiliki makna mendalam dalam sejarah Jepang. Ia adalah nama kuno negeri itu, menggambarkan semangat, budaya, dan warisan Jepang. Ketika pertama kali diluncurkan, Yamato menarik perhatian dunia. Namun, detail teknisnya tetap dirahasiakan dengan baik. Intelijen sekutu hanya tahu sedikit tentang kemampuan sebenarnya kapal ini, sehingga menciptakan aura misteri yang membangkitkan ketakutan. Di pihak Jepang, kapal ini dieluk-elukan sebagai senjata pamungkas yang akan memastikan kemenangan dalam perang. Para awak yang terpilih untuk mengabdi di kapal ini dianggap sebagai elit angkatan laut, dilatih dengan keras untuk mengoperasikan kapal perang terbesar di dunia. Namun kebanggaan ini menyembunyikan masalah mendasar. Era perang laut telah berubah. Dalam Perang Dunia Pertama, kapal perang besar seperti Yamato adalah raja di lautan. Tapi, pada Perang Dunia Kedua, peran kapal perang mulai tergantikan oleh kapal induk dan pesawat tempur. Kekaisaran Jepang menyadari hal itu, tetapi mereka tetap percaya bahwa Yamato dapat menjadi senjata strategis yang mampu mengubah jalannya perang. Namun, kenyataan tidak seindah mimpi. Semakin lama perang berlangsung, semakin jelas bahwa Yamato tidak memiliki peran strategis yang signifikan dalam perang modern. Keberadaan kapal ini, meskipun megah, mulai terlihat seperti beban bagi Jepang, yang pada saat itu semakin kekurangan sumber daya. Pada awal tahun 1945, ketika kekalahan Jepang tampak semakin dekat, para petinggi militer akhirnya memutuskan untuk memberikan Yamato misi besar yang akan mengukir namanya dalam sejarah. Tidak ada yang tahu bahwa misi itu akan menjadi perjalanan terakhir kapal ini, sebuah akhir tragis untuk kebanggaan yang dulunya tak tertandingi. April 1945 adalah bulan penuh ketegangan bagi Jepang. Okinawa, yang dianggap sebagai benteng terakhir sebelum daratan utama, sedang diserang oleh pasukan sekutu. Mereka datang dengan kekuatan penuh, yaitu kapal induk, kapal perang, kapal perusak, dan ribuan pesawat tempur. Jepang yang semakin kehabisan sumber daya harus memikirkan langkah terakhir untuk mempertahankan wilayahnya. Disinilah lahir rencana yang terdengar seperti kegilaan, yaitu mengirim Yamato, kapal perang terbesar di dunia, dalam misi satu arah untuk menyerang armada sekutu dan memberikan pukulan terakhir demi kehormatan kekaisaran. Di atas kertas, rencana ini terlihat mustahil. Kapal besar Yamato adalah target yang sangat mudah terlihat oleh pesawat-pesawat pengintai musuh. Tanpa dukungan udara, perjalanan menuju Okinawa adalah seperti berjalan menuju medan pembantaian. Namun,
Bagi para pemimpin militer Jepang, kehancuran Yamato tidak menjadi masalah. Mereka hanya ingin menunjukkan pada dunia dan pada rakyat Jepang sendiri bahwa mereka akan berjuang sampai tetes darah terakhir. Saat perintah diberikan, suasana di atas Yamato campur aduk. Sebagian awak, terutama yang sudah berpengalaman, menyadari bahwa mereka sedang dikirim menuju kematian. Namun, semangat Bushido masih kuat di hati mereka. Kematian demi negara dianggap sebagai kehormatan tertinggi. Para pelaut muda, banyak di antaranya berusia belasan tahun, menganggap ini sebagai kesempatan untuk membuktikan keberanian mereka. Kapal-kapal pendukung yang menyertai Yamato terdiri dari 1 kapal penjelajah ringan, Yahagi, dan 8 kapal perusak. Dibandingkan dengan armada sekutu yang menunggu di Okinawa, terdiri dari ratusan kapal perang dan ribuan pesawat tempur. Pada pagi hari, 6 April 1945, Yamato dan konvoinya meninggalkan pelabuhan Tokuyama. Para awak berdiri di dek, melihat tanah air mereka untuk terakhir kalinya. Di antara mereka, beberapa terlihat tegar, sementara yang lain tampak termenung. Ada yang berdoa, memegang erat foto keluarga mereka, dan ada juga yang mencoba menghilangkan ketegangan dengan bercanda. Tetapi, di balik itu semua, mereka tahu bahwa mereka tidak akan kembali. Pagi 7 April 1945, Laut Cina Timur yang tenang mendadak berubah menjadi arena pertempuran hidup dan mati. Serangan pertama dimulai dengan pesawat-pesawat pembom tukik Curtiss SB-2C Helldiver. Mereka mendekat dari ketinggian, menjatuhkan bom-bom yang diarahkan ke dek dan lambung Yamato. Sistem pertahanan anti pesawat kapal segera diaktifkan. Bunyi deru senapan mesin 25 mm dan 127 mm membelah udara, menciptakan rentetan peluru yang seperti hujan perak ke arah pesawat-pesawat musuh. Awak Yamato yang mengoperasikan senjata-senjata ini bekerja tanpa henti, mencoba menahan gelombang pertama serangan. Namun, pesawat-pesawat itu datang seperti ombak yang tak pernah henti. Setiap kali satu pesawat jatuh, 2 atau 3 lainnya menggantikannya. Bom pertama menghantam dekat menara utama, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang seluruh kapal. Beberapa awak terlempar dari posisinya, sementara api mulai menjalar di beberapa bagian dek. Namun, Yamato bertahan. Baja tebal yang melapisi kapal ini masih mampu menahan sebagian besar kerusakan. Sementara itu, gelombang kedua serangan datang dari pesawat pembom torpedo Grumman TBF Avenger. Mereka mendekat dari ketinggian rendah, mencoba menghantam lambung Yamato di bawah garis air. Ini adalah titik paling rentan bagi kapal perang sebesar ini. Torpedo pertama menghantam sisi kanan kapal, menciptakan lubang besar yang langsung menyebabkan air laut mulai masuk. Kapal mulai miring perlahan, tetapi awak kapal dengan cepat berusaha menstabilkan dengan memompa air ke tangki balas di sisi lain. Gelombang ketiga serangan datang lebih ganas dari sebelumnya. Pesawat-pesawat pembom tukik dan torpedo kini menyerang secara bersamaan, menciptakan kekacauan di atas dan di bawah air. Ledakan demi ledakan menghantam Yamato, memecahkan sebagian dek dan menghancurkan beberapa senjata anti pesawatnya. Para awak yang selamat terus bertarung, meskipun mereka tahu bahwa peluang mereka semakin kecil. Ledakan terbesar datang ketika salah satu bom menghantam ruang penyimpanan amunisi menara utama. Api menjalar dengan cepat, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang seluruh kapal. Bola api raksasa membumbung tinggi ke langit, terlihat dari jarak bermil-mil. Beberapa awak yang berada di dek terlempar ke laut, sementara yang lain tewas seketika. Kapal ini, yang dulunya simbol kebanggaan Jepang, kini hanyalah bangkai yang terbakar. Pada pukul 14:23, Yamato akhirnya menyerah pada takdirnya. Dengan lambung yang sudah penuh air dan ledakan yang terus menghancurkan bagian dalamnya, kapal ini mulai tenggelam perlahan. Para awak yang masih hidup berusaha melarikan diri,
tapi banyak yang terperangkap di dalam. Dari sekitar 3.000 orang awak, hanya sekitar 280 yang berhasil diselamatkan oleh kapal perusak yang menyertai mereka. Saat Yamato menghilang di bawah permukaan laut, Laut Cina Timur kembali sunyi. Di kejauhan, kapal-kapal sekutu menyaksikan tenggelamnya kapal perang terbesar dalam sejarah. Bagi Jepang, ini adalah kehilangan besar, tidak hanya secara militer, tapi juga simbolis. Kapal yang dirancang untuk menjadi kebanggaan dan harapan mereka, kini beristirahat di dasar laut, menjadi bukti dari kehancuran ambisi yang terlalu besar.